sahabat SMP, Anda melihat gapura di belakang saya. Ini adalah pintu masuk gitu ya, kawasan pintu masuk tempat pembuangan akhir, TPA sampah gitu ya. Jadi sampah-sampah itu diangkut ke tempat ini, termasuk sampah bangunan. Kalau ada kasur mau dibuang, ada sofa mau dibuang, jadi semuanya dibawa ke tempat ini, nanti ditimbang gitu. Kemudian yang membuang sampah ini mesti bayar. Nah, jadi beberapa orang ya menghindari gitu ya membayar membuang sampah ini. Mereka menawarkan kepada orang-orang, siapa yang butuh sofa misalnya, sofanya masih bagus tapi ada beberapa tempat mesti mungkin kayaknya sobek, atau kasurnya masih bagus cuman ada bagiannya cacat gitu ya. Nah, ketika mereka ganti, mereka mau buang kan harus bayar. Nah, dengan daripada mereka bayar, mungkin ada yang perlu, nah mereka bisa tawarkan ya. Tidak tahu nanti bisa masuk sana apa enggak gitu ya. Tapi mari kita mulai gitu ya materi hari ini. Saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh O.J. Simpson. Dia pernah berkata bahwa kita itu mulai meniti menuju puncak gitu ya saat kita mulai memikul tanggung jawab secara penuh dan berhenti membuat berbagai macam alasan. Saya kira cukup relevan, saya kira cukup masuk akal apa yang disampaikan oleh O.J. Simpson ini. Karena ketika orang itu ingin menuju puncak jabatan, puncak karirnya misalnya, atau mencapai hal yang lebih tinggi, maka dia mesti punya tanggung jawab yang lebih besar. Dan ketika orang itu punya tanggung jawab yang lebih besar, maka biasanya dia juga akan tidak membuat berbagai macam excuse atau alasan untuk membenarkan apa yang dia kerjakan atau untuk membela dirinya. Salah ya berani menerima tanggung jawab bahwa dia salah gitu. Jadi memang topik hari ini bicara tentang tanggung jawab. Tentu saja tanggung jawab dan pendidikan yang akan kita bicarakan pada edisi kali ini. Ya, di belakang saya Anda melihat ada tulisan Huskon ya, Tekerskus. Huskon dari kata Husko yang menunjukkan area di tempat ini, dan ya Tekerskus itu adalah pusat sampah kalau mau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia gitu ya. Jadi ada jam bukanya gitu ya, tidak bisa sembarangan datang karena akan ditutup pada waktu mereka sudah tidak beroperasi lagi. Jadi hanya mulai Senin sampai dengan Jumat. Ternyata juga hari Sabtu mereka, Minggu tutup mereka gitu ya. Nah, kalian lihat kan sebuah pertanyaan masuk di Quora, tanya begini: jika saya itu kuliah di UT online gitu ya, jadi membandingkan antara mau kuliah di UT online atau kampus reguler, pertanyaan gini, apakah hasilnya sama? Nah, ini membandingkannya jelas ya, jadi antara UT yang model online dengan kampus reguler yang masuk ada tatap muka secara fisik dan seterusnya, apakah hasilnya sama? Kalau kita mau kembali di era 2020 awal, ketika saat itu dunia dilanda COVID gitu ya, maka kita itu dipaksa masuk ke era kuliah daring. Sekolah pun yang SD gitu ya, daring juga. Saya tidak tahu apakah TK juga ada daringnya, tapi setahu saya SD itu sudah dipaksa juga untuk ikut daring. Kemudian di masa-masa dipaksa oleh si COVID tadi, ada banyak suka duka yang dialami. Mungkin ada yang mau berbagi gitu ya, silakan Anda kolom komentar. Ada banyak di awal itu merasa tidak nyaman gitu ya, karena biasanya ketemu dengan teman di kelas, bisa ngobrol dan sebagainya. Sekarang ini kuliah semua di rumah, semua di isolir begitu, sehingga ya hanya terbatas dalam lingkungan yang itu aja gitu ya. Kemudian setelah beberapa bulan gitu ya, mulai terbiasa, dan beberapa orang gitu ya mulai menikmati mode sekolah daring ini, karena kalau
model biasa kan mesti bangun lebih pagi gitu ya. Kalau daring nggak perlu gitu ya. Bahkan kuliah atau sekolahnya jam 7.30 gitu ya, 7.15 bangun nggak masalah gitu ya. Masih pakai baju tidur, belum mandi gitu ya. Wah, muka nggak karuan, nggak masalah gitu ya. Karena modelnya daring, bisa mengikuti kuliah walaupun tidak hadir di dalam ruangnya. Dan bagaimana perbandingan kuliah UT online dengan kuliah di kampus reguler? Apakah kita bisa mendapatkan hasil yang sama? Tentu saja kalau kita membicarakan tentang hasil ini, saya akan mendefinisikannya tentang hasil belajar, capaian belajar, dan bukan sekedar dari urusan nilai. Karena sekali lagi, kalau kita bicara mengenai nilai, sebenarnya nilai itu tidak benar-benar mewakili kemampuan atau penguasaan ilmu yang dimiliki. Walaupun gitu ya, sebagian kecil bisa dibagi oleh nilai tadi. Tidak dikit gitu ya, sampah-sampah yang dikumpulkan itu ada yang diolah kembali, ada yang dihancurkan jadi pupuk misalnya, atau diolahnya kembali itu misalnya kalau plastik gitu ya, mereka bisa olah lagi menjadi plastik tempat sampah, atau juga beberapa diolah menjadi gas ya. Di belakang ini gitu ya ada bahan bakar gitu ya yang diolah dari sampah-sampah ini, dan ini menjadi satu hal yang cukup menarik gitu ya, karena di tengah situasi orang itu memikirkan tentang renewable energi, bahwa energi ini mesti diperbarui atau kita ini punya krisis dengan bahan bakar fosil, maka sampah ini dapat diolah untuk menjadi bahan bakar. Oke, kita lanjut. Kuliah daring memang tidak mudah bagi yang belum terbiasa. Jadi buat Anda yang mengalami masa-masa 2020 awal ketika mulai dipaksa oleh COVID masuk di era daring itu, ada cukup banyak ketidaknyamanan yang dialami, ada banyak pergumulan gitu ya. Karena sudah terbiasa dengan model sekolah normal, dengan kuliah normal. Tetapi ya namanya juga kalau lama-lama juga terbiasa juga gitu. Nah, secara umum gitu ya, saya itu mengamati bahwa kuliah daring itu godaan terbesar itu masalah konsentrasi. Ketika orang itu kuliah daring, maka godaan untuk melihat hal yang lain sangat besar, apalagi saat kamera tidak dinyalakan. Jadi ketika mendengarkan materi sekolah atau materi kuliahnya begitu, kemudian kan bukanya pakai ada softwarenya begitu ya pasti. Kemudian tergoda untuk buka web gitu. Kemudian tergoda untuk ngecek medsosnya gitu. Terlebih lagi ketika memang tidak ada pemaksaan dia bahwa kamera harus dibuka supaya terlihat, dapat diawasi gitu ya. Saya tidak yakin bahwa pengajar itu boleh memaksa untuk menyalakan kamera. Karena kondisinya adalah kalau menyalakan kamera berarti ada apa ya? Space gitu ya, data yang mesti dibayarkan dan itu cukup mahal. Sehingga waktu sekolah model daring ini gitu ya, kameranya ditutup gitu ya, dengan materinya. Biasanya kalau enggak konsentrasi, enggak bisa fokus, mulai bosen ngecek berita di internet, ngecek medsos, kira-kira demikian. Dan selain itu sebenarnya pengajar itu juga punya pergumulan yang tersendiri gitu ya. Jadi kalau pembelajar ini punya pergumulan terkait dengan belajar daring, sebenarnya pengajarnya juga punya, tetapi mereka berada di sisi yang berbeda. Apakah hasil belajarnya bisa sama? Nah, ini pertanyaannya cukup menarik menurut saya karena sebenarnya relatif gitu ya terhadap orang masing-masing. Tapi sepertinya penanya itu berasumsi bahwa kuliah reguler itu lebih baik daripada UT daring
karena mungkin gitu ya kebiasaan sekolah yang modelnya normal tadi. Oleh karena ada semacam asumsi bahwa kuliah reguler lebih baik, maka ketika ada pilihan ini terus mikir gitu ya, kuliah UT daring biayanya mungkin lebih murah, lebih terjangkau dibandingkan kalau kuliahnya model reguler. Tapi sebenarnya ini bukan sebuah asumsi yang sepenuhnya salah. Artinya ya kalau tidak sepenuhnya salah berarti ada porsi benarnya, kira-kira demikian. Mungkin gitu ya penanya ini berkaca dari pengalaman orang lain atau pengalaman dirinya sendiri ketika dia ini mengikuti kelas daring di masa COVID, sehingga pergumulan di masa COVID ketika belajar menggunakan model daring ini mengalami kesulitan, sulit untuk mengerti, sulit untuk bertanya, interaksi itu sangat terbatas. Waktu itu juga berbagai macam alat bantu untuk pembelajaran daring juga masih sangat terbatas karena baru awal-awal dipaksa masih COVID begitu, sehingga berbagai pergumulan yang dialami di masa daring ini membuat penanya, mungkin dugaan saya, merasa bahwa kayaknya berat kalau model kuliahnya mesti ikut daring lagi. Masa saya masih mengulang masa lalu? Ada trauma-trauma tertentu yang mungkin dialami yang membuat penanya ini ragu. Apakah tawaran kuliah UT daring yang mungkin lebih pas di kantong, lebih pas secara waktu mungkin lebih fleksibel karena mungkin direkam, karena mungkin kerja juga gitu. Jadi pilihan yang tidak menyejahterakan begitu karena bikin bingung. Nah ini dugaan saya saja. Kalau Anda sekali lagi punya pengalaman tentang kuliah daring, share dong gitu ya. Nah sebelum saya lanjutkan, di belakang itu Anda melihat ada beberapa box-box besar begitu. Ada juga tenda, kalau kelihatan ya ada tendanya. Nah ini mereka biasanya nanti ada kategori sampah. Jadi sampahnya sampah kayu di mana, sampah logam di mana, sampah dari kebun bagaimana, itu harus dipilah-pilah, nanti ditimbang gitu ya. Ada mobilnya, ada timbangannya, masuk ditimbang, keluar ditimbang lagi gitu ya. Nanti selisihnya berapa, itu yang dibayarkan kalau nanti mereka keluar. Saya menyampaikan bahwa kasusnya itu bisa beda untuk setiap orang, karena ya ada orang yang merasa nyaman dengan model kuliah daring karena fleksibilitasnya, karena mungkin bekerja dan sebagainya, sehingga kemungkinan besar berbagai macam pergumulan dan tantangan yang pernah dialami di masa COVID lalu itu tidak menjadi masalah besar buat dia. Tetapi ada orang yang merasa gitu ya harus ketemu dengan pengajarnya secara langsung saat belajar. Ya bisa banyak alasannya gitu ya. Misalnya ada orang yang ketika dijelaskan itu tidak bisa sekedar mendengar suaranya saja, tetapi juga mesti melihat wajah orangnya, kemudian mungkin mengamati bahasa tubuhnya, atau ketika dijelaskan pakai ada tulisannya begitu, walaupun pengajarnya sudah menggunakan share screen, kemudian sudah pakai pen juga gitu ya, sehingga bisa nulis seperti di kertas, tetap ada perasaan yang berbeda begitu ketika melihat penjelasan yang ditulis di layar komputer. Ini memberikan semacam sugesti begitu. Jadi kalau ada mengatakan tidak ada tuh sugesti dalam dunia pendidikan, ada ya, salah satunya juga terkait dengan ini tadi. Kalau kelewatan edisi sugesti dalam pendidikan, cek videonya gitu ya. Nah kemudian secara umum gitu ya, ketidaknyamanan itu terkait dengan urusan interaksi langsung yang salah satunya gitu ya menjadi faktor pendorong proses belajar. Ketika orang itu bisa berinteraksi langsung, itu berbeda kasusnya dengan ketika interaksinya secara online. Ketika interaksi secara langsung itu
gerak tubuh ini bisa menunjukkan kira-kira ngerti apa enggak dari sisi pengajarnya. Kemudian gerak tubuh dari pengajarnya itu pembelajar juga bisa melihat apakah mengajar dengan semangat atau enggak. Kemudian kadang itu kalau mau motong pembicaraan juga sungkan gitu ya, padahal enggak ngerti gitu ya. Nah ini menjadi interaksi, membuat interaksi langsung jauh lebih enak gitu, karena pada waktu sedang bicara, sedang dijelaskan, guru atau dosnya enggak putus-putus gitu, mau motong sungkan gitu ya. Tapi kalau interaksi langsung itu bisa ngasih kode tertentu untuk bisa pause sebentar karena saya mau tanya sesuatu begitu. Ya ini menjadi sesuatu yang cukup berat pergumulannya, terutama di Indonesia khususnya dan di Asia pada umumnya. Sedangkan di negara-negara yang orang bilang orang bule begitu, rata-rata mereka tidak terlalu ribet kalau ada pembicaranya dipotong sebentar karena mau tanya. Nah, oleh karena itu secara umum pergumulan terkait dengan interaksi ini menjadi sesuatu yang cukup besar, dan ini bisa jadi dia menjadi sebuah pertimbangan yang mesti dipikirkan. Mungkin tidak terlalu jelas tulisannya di jalan ini gitu ya. Ada dua arah gitu ya. Arah yang di sebelah sini gitu ya, Autofaka itu timbangan untuk mobil ya, timbangan mobil. Jadi tadi saya sampaikan kalau mobilnya lewat bawa sampah begitu yang mau dibuang dan mesti bayar, maka mereka akan lewat di timbangan mobil itu gitu ya. Nanti masuknya ditimbang berapa, waktu keluar ditimbang lagi, selisihnya berapa, itu yang dibayar, kira-kira demikian. Sebelahnya itu Oiva Piste, saya enggak tahu maksudnya apa gitu ya. Ngecek di Google Translate juga enggak pas. Enggak ngerti maksudnya apa ya. Jadi oke, saya lanjutkan. Nah, sebaliknya ada orang yang merasa cukup hanya ketemu daring. Jadi enggak perlu ketemu langsung, malah merasa lebih nyaman. Itu setidaknya yang dialami oleh anak saya. Jadi anak saya itu menikmati kuliah model daring. Dia bilang enggak perlu datang ke kampus, Pak. Toh direkam juga gitu ya. Kalau mau tanya bisa tanya lewat email, dosennya juga jawab, kira-kira demikian. Dan dia tidak terlalu bermasalah dengan situasi ini. Beberapa malah dia mengatakan lebih efisien. Kenapa? Karena kalau rekaman, kalau penjelasannya dia sudah mengerti gitu, dia akan percepat speed ngomongnya itu gitu ya. Jadi dia bilang waktu lebih efisien gitu ya daripada dipakai buat yang lain. Nah ini tiap orang beda-beda gitu ya. Nah model daring ini dianggap juga efisien dari sisi biaya gitu ya, karena tidak perlu transportasi, misalnya perlu biaya untuk transport, dan ya cukup efisien dari sisi itu gitu ya. Orang bisa bangun dari sisi waktu, tadi yang mengatakan orang bisa bangun 8.55 kalau kuliahnya jam 9 gitu ya, tidak masalah. Tapi kalau kuliahnya harus hadir, rumahnya jauh, ya mesti bangun lebih awal, mungkin bangun jam 8 atau bagaimana gitu ya. Dan sekali lagi tadi saya sampaikan kalau modenya rekaman dapat dipercepat, lebih hemat waktu, kira-kira demikian. Tapi sekali lagi tidak semua materi itu bisa diberikan secara daring, terutama kalau materi-materi yang berhubungan dengan keterampilan gitu ya, yang mesti dipraktekkan, yang mesti diobservasi oleh pengajarnya, yang mesti diamati kalau ada kesalahan misalnya. Nah ini tidak bisa diberikan secara daring. Juga materi-materi yang ketika diajarkan itu menggunakan alat tertentu. Kalau menggunakan program tertentu, software tertentu masih bisa gitu ya. Tapi kalau menggunakan alat tertentu yang harganya relatif mahal, model daring itu juga tidak cocok gitu ya. Karena pengalaman hands-on experience menggunakan alat secara langsung ini menjadi bagian yang cukup penting sebagai bagian dari pengalaman belajar tadi. Nah, ini adalah petanya gitu ya, peta daerah di sini seperti apa situasinya gitu ya. Juga ada semacam alur gitu ya,
bahwa ada area yang tidak perlu bayar, ada area yang masih bayar gitu. Ada area khusus untuk sampah dari kebun. Nah, jadi ini area-areanya. Nah, oke ya, saya lanjutkan lagi. Tadi saya mengatakan bahwa kuliah daring itu banyak gangguannya. Gangguannya terutama yang paling besar itu dari medsos. Karena ketika materinya itu dianggap tidak menarik, ngajarnya membosankan, godaan untuk ngintip gitu ya, ngintip medsosnya itu cukup besar. Kemudian kalau jarang sih gitu ya ada orang yang bosan lihat medsos gitu ya. Tapi ada juga yang tidak pengen lihat medsos gitu ya, malah ngecek toko online misalnya, atau mereka cari berita di internet atau apalah gitu ya. Tapi ide besarnya adalah sulit untuk bisa konsentrasi karena ada terlalu banyak godaannya. Kadang-kadang juga ketika sudah fokus gitu ya, sudah komitmen, hari ini saya akan komit belajar daring, fokus gitu ya, tidak buka medsos gitu ya, tiba-tiba ping gitu ya, dengar bunyi notifikasi dari medsos misalnya, buyar semua konsentrasinya. Karena biasanya ada semacam perasaan takut ketinggalan update gitu ya, pengen menjadi orang pertama yang menanggapi status temannya, pengen menjadi orang yang tahu duluan dari orang lain, pengen jadi orang yang share pertama kali berita penting atau berita yang dianggap heboh dan demikian. Sehingga situasi kuliah daring yang banyak gangguannya ini memang mesti diatasi ya, dan memang buat yang kecanduan medsos, obatnya ya mesti menyembuhkan diri gitu ya dari gangguan kecanduan medsos tadi. Sebenarnya gitu ya, apapun model kuliahnya, seseorang itu harus belajar. Sehingga mereka ini misalnya kuliahnya reguler tapi tidak pernah belajar, hasilnya ya akan berbeda dengan kalau mereka ini kuliahnya daring tapi mau belajar seperti itu. Jadi sekali lagi yang membedakan memang dari masalah belajarnya tadi. Ketika orang itu mengatakan enaknya kuliah yang daring atau kuliah yang model reguler begitu. Nah, ini tidak jelas. Tapi ketika kita membedakannya dari masalah belajarnya, belajar dengan tanggung jawab atau enggak gitu. Nah, ini menjadi hal yang berbeda. Belajar di luar jam kuliah itu menjadi kunci penting yang membedakannya. Sehingga kalau orang itu belajar mandiri ketika mereka di luar kuliah, maka menolong dia sendiri ketika mereka ini mempelajari materi yang disampaikan. Tetapi kalau sama-sama belajar gitu ya di luar jam kuliah, kemudian kuliahnya itu kampus reguler atau kampus daring, ya ini kembali ke orangnya. Apakah model belajarnya ini cocok atau tidak? Tapi sebenarnya secara umum orang udah tahu gitu ya, bahwa yang namanya kuliah dia mesti belajar, yang namanya sekolah mesti belajar, tetapi seringkali diabaikan. Sehingga hal ini seringkali dianggap ya sudah tahulah, iya betul sudah tahu, tetapi karena sering diabaikan, tidak dipertimbangkan menjadi sebuah faktor yang mesti dimasukkan di dalam pertimbangan terkait hal ini tadi. Nah, tadi kan dekat di sana gitu ya, sekarang agak jauh supaya Anda juga bisa melihat seperti apa situasi secara umum kawasan yang ada di Pusko ini, pusat sampah. Jadi kalau kita bicara mengenai seperti apa sih belajar di perguruan tinggi, seperti apa sih belajar di universitas gitu ya, entah itu daring, entah itu kampus reguler, seperti apa. Semua orang tahu gitu ya, mesti baca materi belajarnya, baca materi kuliahnya. Kalau ada bukunya ya silakan baca bukunya.
beberapa dosen membuat diktat kuliah yang isinya adalah rangkuman dari beberapa buku. Menurut saya itu pilihan yang cukup menarik karena tidak perlu membaca banyak buku, tapi cukup beberapa. Dan secara umum yang diringkas tadi itu sudah menjadi bagian penting gitu ya, yang menurut dosennya itu perlu disampaikan dan perlu dipelajari. Kemudian tentu saja ya, kalau ketika SD, SMP, SMA ada PR gitu ya, di masa-masa kuliah juga ada PR, tetapi biasanya sih cenderung bukan PR ya, tetapi latihan-latihan. Kalau misalnya matematika ada soal latihannya, fisika ada soal latihannya, kalau akuntansi juga ada soal latihannya begitu. Dan itu kalau kita membaca dalam ruang lingkup materi kuliahnya begitu ya. Tetapi sebagai seorang mahasiswa seharusnya seseorang itu juga mulai gitu ya, bukan mulai, seharusnya juga sudah dimulai sejak ketika SMA paling tidak, membaca bahan-bahan di luar kuliahnya. Misalnya Anda menekuni bidang ekonomi begitu, ekonomi makro misalnya, tetapi Anda tidak mengikuti isu-isu makroekonomi di dunia misalnya. Nah, ini menjadi pertimbangan yang mesti dipikirkan. Artinya membaca berita-berita ekonomi itu menolong Anda untuk bisa punya wawasan dalam bidang ekonomi. Misalnya kasus IHSG-nya rontok gitu ya. Ada apa gitu ya? Apa yang menyebabkan itu terjadi? Kemudian ketika nilai tukar itu mengalami perubahan, ini juga hal yang mesti bisa menjadi apa ya, sudah kecil gitu ya, studi kasus yang dapat dipakai untuk belajar menganalisis masalah secara ekonomi tadi. Kemudian pada waktu bicara mengenai misalnya kasus gas melon yang langka begitu, nah ini juga bisa menjadi satu hal yang mungkin gitu ya, menolong untuk memicu otak kita untuk mikir bagaimana mengaitkan antara berbagai macam teori yang kita pelajari gitu ya, terkait dengan situasi sosial yang ada. Itu kalau bidang sosial. Kalau bidang energi misalnya, kasus kelangkaan BBM, kasus misalnya energi listrik yang mencari yang terbarukan. Kalau di dalam bangunan, kasus bangunan yang runtuh gara-gara misalnya gempa yang mungkin 3 skala Richter, bukan sampai 9 atau 7 gitu. Ini bisa menjadi studi kasus tertentu. Atau bangunan ramah lingkungan misalnya, iklan banyak gitu ya di sekitar kita. Ada banyak hal yang kita bisa pakai untuk mengembangkan wawasan di luar materi kuliah yang ada. Tentu saja ini itu bisa sangat bermanfaat ketika sudah masuk di tahun ketiga misalnya. Kalau tahun pertama masih agak sulit ya, karena kan materi masih terbatas, masih dasar semua kira-kira demikian. Tetapi ketika sudah masuk tahun ketiga, sudah punya banyak bekal, maka bisa mengamati hal di luar bahan kuliah dan menghubungkannya gitu ya dengan teori yang pernah dipelajari sebelumnya. Jadi kesimpulannya tidak berbeda antara kuliah UT daring dan kuliah kampus reguler, karena perbedaannya terletak pada urusan tanggung jawab belajar tadi. Ketika Anda juga ada faktor orangnya gitu ya, cocoknya yang mana. Tapi ketika dua-dua cocok, pertanyaannya adalah bisa tanggung jawab belajar atau enggak. Karena seperti kata O.J. Simpson, apakah Anda adalah orang yang siap berjalan menuju puncak? Kalau siap, berarti mesti mulai dari sekarang untuk mengambil tanggung jawab secara penuh, termasuk dalam belajar dan menghindari berbagai alasan. Tidak usah belajar karena aku ini kerja, itu bukan alasan yang tepat. Kenapa? Karena kerja juga sebuah pilihan. Kalau Anda terpaksa, bukan terpaksa. Kalau Anda harus bekerja dan juga sama juga mesti kuliah, ya mesti realistis. Artinya apa? Ya jangan ambil kuliah banyak-banyak, kira-kira demikian. Jangan menyalahkan pacar karena pacarnya itu posesif. Pacaran atau enggak itu pilihan juga.
Jangan menyalahkan orang tua, karena orang tua saya ini banyak memberikan saya tugas-tugas sehingga saya ini minta tolong itu, jadi tidak bisa belajar. Itu bukan alasan. Kenapa? Karena Anda masih tinggal bersama orang tua. Wajar dong kalau orang tua minta tolong gitu ya. Walaupun memang ada orang tua yang peduli. Anak saya masa ujian, aku tidak akan minta tolong dia ini itu sebagainya. Tetapi ketika tidak ada orang lain yang dapat diminta tolong, ya siapa? Ya anak yang diminta tolong. Jadi atur waktu belajar Anda supaya Anda bisa belajar. Itu yang kita bisa pelajari terkait dengan hal ini. Jadi saya mau lanjut dulu gitu ya, keluar dari area pembuangan sampah ini. Kita jumpa lagi di materi yang berbeda. Sampai jumpa.